Unggul Sinergi Madani merupakan cita-cita Universitas Saintek Muhammadiyah sebagai amal usaha Muhammadiyah baru di bidang pendidikan. Sebagai kampus baru, Universitas Saintek Muhammadiyah memiliki program studi yang berbeda dengan Universitas Muhammadiyah pada umumnya. 3 fakultas yang dimiliki Saintekmu yakni Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, serta Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Komputer memiliki program studi Ilmu Komputer, Sistem Informasi, dan Sains Data dengan mengajarkan sistem pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi saat ini. Sedangkan di Fakultas Komunikasi dan Bisnis memiliki Prodi Sains Komunikasi, Prodi Film dan TV, dan juga Prodi Kewirausahaan. Kerjasama dengan berbagai lembaga swasta dan pemerintahan telah dilakukan Universitas Saintek Muhammadiyah untuk menunjang perkuliahan dan memberikan wawasan dunia kerja kepada mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Saintekmu Corner, salah satu program kerjasama antara Televisi Muhammadiyah dengan Universitas Saintek Muhammadiyah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di kawasan Jakarta Timur. Dan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai peran Saintekmu untuk Persyarikatan. Sudah bersama dengan Wakil Rektor 3 Universitas Saintek Muhammadiyah, yakni Bapak Himawan Dwi Atmojo SH LLM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Arina. Baik Pak, berbicara mengenai peran Saintekmu di Persyarikatan, tentu saja banyak hal yang sudah dilakukan selama perjalanan 3 tahun berdiri Saintekmu. Nah, apa saja yang sudah dilakukan untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan Persyarikatan? Oke, terima kasih Mbak Arina. Saya awali dari yang belakangan dulu saja gitu. Baik. Yang belakangan ini kami mensupport pimpinan daerah Muhammadiyah Sumedang. Ya. Kami sudah melakukan kerjasama dengan PDM Sumedang terkait yang pertama itu tentang pemanfaatan lahan tidur gitu. Itu luasannya itu puluhan hektar yang ada di Sumedang. Nah, terkait pemanfaatan lahan ini dari PDM Sumedang itu membutuhkan tenaga-tenaga ahli agar tanahnya itu menjadi lebih bernilai ekonomi, bernilai ekonomis. Yang kedua, mengenai PDM Sumedang itu ingin mencari mitra, kebetulan ketemu dengan Universitas Saintek Muhammadiyah terkait dengan energi yang terbarukan. Jadi PDM Sumedang itu ingin mengembangkan energi terbarukan di wilayah Sumedang. Nah, kerjasamanya yang dilirik salah satunya dengan Universitas Saintek Muhammadiyah, di mana Universitas Saintek Muhammadiyah mengirimkan dosen terkait dengan mengerti dengan energi yang terbarukan, begitu. Dan yang ketiga itu mengenai seni dan budaya di Kabupaten Sumedang. Nah, PDM Sumedang itu membutuhkan tenaga atau ahli untuk pengembangan seni budaya di Kabupaten Sumedang. Kebetulan kami di Universitas Saintek Muhammadiyah ada program studi film dan televisi. Dan di situ akan kami kolaborasikan dengan PDM Sumedang terkait dengan pengembangan seni dan budaya. Dari kerjasama tersebut antara Universitas Saintek Muhammadiyah dan PDM Sumedang, sebelum puasa kemarin kami dipertemukan dengan Bupati Kabupaten Sumedang. Dan di bulan Ramadan itu diadakan kerjasama dua pihak antara Universitas Saintek Muhammadiyah dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Jadi ini memang kerja-kerja kolaborasi gitu ya. Satu sisi antara amal usaha Muhammadiyah yaitu Universitas Saintek Muhammadiyah, yaitu dengan persyarikatan khususnya tadi yang kami sampaikan itu PDM Kabupaten Sumedang dan pemerintah Kabupaten Sumedang. Nah itu kolaborasi ini penting untuk supaya kita tidak kerja sendirian gitu. Artinya kita tidak sendirian sehingga kerja-kerja kita ini bisa lebih ringan gitu.
dalam rangka dakwah di lingkungan persyarikatan. Baik, ini kerjasama yang baru saja dilakukan begitu dan kolaborasi ya tadi Pak Himawan menyebutnya. Nah, sebelumnya dari kerjasama yang dilakukan atau kolaborasi yang dilakukan, saya lihat juga Saintekmu cukup aktif ya di persyarikatan, melihat semua pimpinan di Saintekmu Corner, kemudian di Saintek juga banyak yang terlibat di persyarikatan. Nah, hal ini apakah juga diwajibkan agar itu bagian dari kiprah di persyarikatan itu agar kerjasama antara Universitas Saintek Muhammadiyah dengan persyarikatan itu erat gitu? Iya, salah satu indikator kinerja utama di Universitas Saintek Muhammadiyah itu adalah di mana dosen dan pegawai itu menjadi pengurus persyarikatan. Begitu. Nah, alhamdulillah di level pimpinan itu menjadi pengurus juga di PP Muhammadiyah di unsur pembantu pimpinan, di UPP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan dosen dan pegawai yang lainnya itu juga kami dorong, kami wajibkan untuk masuk dalam persyarikatan di wilayahnya masing-masing. Entah itu di ranting, cabang, daerah, bahkan wilayah, begitu Mbak Arina. Nah, ini tadi Sumedang akan dilakukan kolaborasi. Nah, aktif akan mulai beraktivitas untuk kolaborasi ini kapan ini? Ya, diawali kemarin kita sudah tanda tangan MOU dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Jadi ini nanti akan bergulir dengan kita akan mengadakan PKS, Perjanjian Kerjasama, untuk mengkonkretkan MOU tersebut gitu. Nah, ini dalam waktu dekat ini dari kerjasama tersebut yang akan kita konkretkan ini kita sedang membicarakan apakah energi terbarukan dulu ataukah dari seni budaya atau memanfaatkan lahan itu. Nah, ini nanti kita sedang berdiskusi terus dengan PDM dan pemerintah Kabupaten Sumedang begitu, Mbak. Artinya ini nanti akan terus dilakukan gitu ya, agar kedepannya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kita flashback ke belakang. Di awal berdirinya Saintekmu Corner sepertinya sudah banyak terlibat di kegiatan-kegiatan persyarikatan. Bisa diceritakan Pak Himawan? Iya, jadi Universitas Saintek Muhammadiyah ini dulunya ini STIMIK Muhammadiyah Jakarta. STIMIK Muhammadiyah Jakarta itu merupakan amal usaha Muhammadiyah yang dibentuk oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Waktu itu masih tahun 1992 begitu. Kemudian berubah bentuk pada tanggal 7 Juni 2022 gitu menjadi Universitas Saintek Muhammadiyah gitu. Nah, tahun 2014 kami di Universitas Saintek Muhammadiyah itu pernah menjadi tuan rumah pengkajian Ramadan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu di tahun 2014 gitu. Nah, ini selanjutnya itu juga kami juga sering mengadakan support kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, wabil khususnya itu di bidang teknologi informasi begitu. Begitu Mbak Martina. Baik, kita tahu bahwa Universitas Saintek Muhammadiyah itu juga punya prodi dan juga fakultas yang berhubungan sama tadi teknik informatika gitu, yang sistem informasi begitu. Nah, itu biasanya apakah juga dibutuhkan atau diminta bantuannya untuk support dalam kegiatan-kegiatan persyarikatan? Ya, support ini selalu kami sampaikan kepada persyarikatan khususnya karena ini dibentuk oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ini kami support pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Terakhir itu kami itu mensupport pemilihan secara digital gitu. Nah, itu yang pertama itu PDM Kabupaten Bekasi, kemudian PWM DKI Jakarta, kemudian PDM Kota Depok begitu. Itu ternyata lebih efisien menggunakan teknologi informasi begitu. Ini nanti kita akan berbincang dengan Pak Himawan, ini pemirsa TVmu, terkait nanti kedepannya akan berkolaborasi seperti apa lagi bentuknya di persyarikatan. Tentu saja karena ini adalah amal usaha persyarikatan Muhammadiyah gitu ya Pak. Tentu
ingin sekali Universitas Saintek Muhammadiyah terus berkolaborasi, terus juga mensupport apapun kegiatan yang ada di persyarikatan. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita, pemirsa, tetaplah bersama kami di Saintek Corner. Baik pemirsa TV Ibu, kembali lagi bersama kami dalam program Saintek Corner. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Bapak Himawan selaku Wakil Rektor 3 Universitas Saintek Muhammadiyah. Pak Himawan, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi Pak Himawan menyebutkan ada energi terbarukan yang juga menjadi salah satu pengawalan yang jadi support juga salah satu konsen di Universitas Saintek Muhammadiyah. Nah, mengapa harus energi panel ini, bisa dijelaskan? Ya, jadi menariknya ini Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu salah satu nikmat yang diberikan Allah itu yaitu sinar matahari yang berlimpah. Gitu. Sinar matahari itu durasinya itu sangat cukup. Jadi 12 jam dari pagi sampai dari terbit sampai tenggelamnya matahari itu kira-kira itu 12 jam. 12 jam itu sinar mataharinya itu sangat baik sekali. Nah, di situ perlu kita nikmat tersebut itu perlu kita olah gitu menjadi energi yang bisa kita manfaatkan begitu. Jadi tidak mubazir begitu. Nah, dari situ yang menjadi problem itu dua. Yang pertama itu surya panel yang efisien dan baterai yang efisien gitu. Dua hal itu yang menjadi perhatian kita. Jadi surya panel yang dimaksud itu artinya dengan surya panel yang bisa berkualitas, yang bisa menyerap sinar matahari tersebut. Yang kedua juga baterai dari segi dimensi dan dari segi daya simpan, dari dimensi kecil, bagaimana caranya dibuat ukurannya itu efisien, dan daya simpannya juga besar. Nah, itu menjadi perhatian, karena surya panel dan baterai, khususnya baterai itu harganya masih tinggi, begitu Mbak. Baik. Ini luar biasa sekali ketika berbicara surya panel, ini salah satu energi alternatif yang dimiliki tadi berkelimpahan begitu ya Pak. Ini menjadi salah satu fokus apabila seluruh warga persyarikatan menggunakan itu akan jauh lebih hemat begitu secara karakteristik. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Universitas Saintek Muhammadiyah ini adalah salah satu amal usaha yang dimiliki oleh BWM DKI Jakarta begitu ya, yang masih baru begitu, 3 tahun. Pasti tantangannya besar sekali. Belum lagi kita berbicara mengenai kolaborasi dengan persyarikatan. Apa saja sih tantangan yang sering Bapak hadapi gitu sebagai Wakil Rektor 3 gitu ya dalam? Iya, jadi kebetulan saya menjabat sebagai Wakil Rektor 3 bidang Al-Islam dan Kemuhamadiyahan, kerjasama dan kemahasiswaan. Jadi eranya sekarang yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini dua sisi mata uang. Jadi jika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi, maka kita akan terlindas dengan teknologi informasi tersebut begitu. Nah, yang menjadi concern kita itu bagaimana teknologi informasi ini yang berkembang dengan cepat. Cepatnya itu khususnya dengan berkembangnya AI, di mana AI itu bisa memangkas waktu riset. Jadi jika riset itu butuh 5 tahun, bisa saja dengan AI itu cukup 1 tahun begitu. Nah, perkembangan dunia ini bisa sangat cepat karena ada alat bantu seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi khususnya di bidang dakwah di persyarikatan begitu, dan khususnya lagi untuk memajukan, mencerahkan umat begitu. Nah, dengan pemanfaatan teknologi informasi ini itu daya jangkaunya lebih luas. Daya aksesnya bagi masyarakat gitu, karena ini bisa disimpan sehingga bisa diulang-ulang gitu. Nah, seperti itu Mbak Arina. Baik. Kita punya di Universitas Saintek Muhammadiyah ini punya 2 fakultas yang masing-masing fakultas itu ada prodi-prodi begitu ya. Nah, Bapak tahu bahwa ini adalah kita membicarakan mengenai kolaborasi yang Bapak harapkan dari mahasiswa yang ada saat ini untuk berkiprah atau berkontribusi di persyarikatan itu dalam bentuk apa?
Iya, seperti perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan, setelah kamu menjadi insinyur, dokter, Ya. dan tenaga ahli lainnya, kembalilah ke persyarikatan. Nah, maka dari itu, setelah mahasiswa menjadi seorang sarjana dan berkiprah di dunia profesional gitu, sehingga mahasiswa itu bisa kembali lagi ke persyarikatan Baik. sesuai dengan bidangnya. Misalnya ada mahasiswa di bidang teknologi informasi, prodi SI, Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Nah, dia menggunakan kemampuannya tersebut untuk memajukan persyarikatan sesuai dengan bidangnya. Ada bidang kewirausahaan, prodi kewirausahaan, sehingga dia bisa mengajak warga persyarikatan untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Mungkin juga bisa lewat SUMU, Serikat Usaha Muhammadiyah, begitu, bergabung di SUMU dan yang lainnya begitu. Ada juga di prodi film dan TV. Ini menarik ya di prodi film dan TV ini karena hanya satu-satunya perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki program studi film dan televisi. Dan ini prodi nomor 2 gitu di Jakarta, itu nomor 2 atau nomor 3 saya lupa, itu yang ada program film dan TV-nya begitu. Nah, artinya apa? Dakwah-dakwah kembali ke persyarikatan, mahasiswa kembali ke persyarikatan dengan misi dakwah Islam aman ma'ruf nahi mungkar lewat seni dan budaya begitu. Nah, sehingga seperti yang tadi kami sampaikan bahwa perkataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, setelah menjadi sarjana, setelah menjadi profesional gitu, kembali lagi ke persyarikatan dengan mengembangkan lewat skill, lewat apa namanya tuh, Bidang yang dipelajari. yang dia dalami di perkuliahan dan dia praktekkan dalam dunia kerja, dalam dunia profesional gitu untuk persyarikatan. Begitu, Mbak Baik, Rina. luar biasa sekali. Nah, untuk menumbuhkan rasa untuk nanti suatu saat aware terhadap persyarikatan, tentu saja kan ada prosesnya ya Pak ya. Dari mahasiswanya memiliki latar belakang yang banyak sekali, bahkan ada yang non-muslim kalau nggak salah di Universitas Saintek Muhammadiyah terbuka kan hal itu. Nah, untuk mengenalkannya itu tentu saja kan butuh sistem dan juga butuh secara bertahap dalam proses perkuliahan. Nah, apa yang dilakukan ini, Pak? Ya, jadi agar mahasiswa Universitas Saintek Muhammadiyah itu lebih memahami apa itu Muhammadiyah, ma huwa Muhammadiyah gitu kira-kira dalam bahasa Arabnya. Maka di Universitas Saintek Muhammadiyah itu ada mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyahan gitu. Baik. Yang kedua itu ada kegiatan perkaderan, yaitu Baitul Arqam mahasiswa 1 dan Baitul Arqam mahasiswa 2. Dan yang ketiga itu organisasi otonom. Jadi kami ini sangat support keberadaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Universitas Saintek Muhammadiyah. Kami dorong mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di IMM gitu, itu untuk terus bergerak, menggerakkan organisasi. Bahkan tidak hanya di Universitas Saintek Muhammadiyah, tapi juga bisa lanjut ke cabang, bisa lanjut ke daerah gitu, seperti itu. Sehingga perkaderan ini sangat kami dalami supaya mahasiswa itu kemuhammadiyahannya itu semakin menjiwai lagi, begitu Mbak Rina. Ini pasti pas awal-awal masuk kuliah pasti ada rasa kaget begitu ya, berada di lingkungan persyarikatan gitu, harus digembleng dengan sisi kemuhammadiyahan dan keislaman begitu. Nah, ini cerita-cerita ini pasti nanti akan menarik untuk dibahas Pak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa TVMO tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Saintekmu Corner. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Pak Himawan selaku Wakil Rektor 3 Universitas Saintek Muhammadiyah. Tadi berbicara mengenai bagaimana sih sebenarnya para Gen Z atau anak muda terutama di Universitas Saintek Muhammadiyah memahami persyarikatan Muhammadiyah. Nah, bisa diceritakan Pak proses tadi kan ada kemuhammadiyahan agar lebih aware nanti kalau sudah lulus gitu. Tapi pasti kan ada tantangan-tantangan tersendiri ya untuk mengenalkan persyarikatan ke anak-anak muda ini gitu. Iya, ini anak-anak muda ini ini menarik. Jadi
saya ini di samping jadi wakil rektor 3 ini, saya di tempat saya tinggal itu saya menjabat sebagai ketua ranting juga, ketua ranting Muhammadiyah Pulau Gebang. Iya. Nah, di sini ada kesamaan bahwa Gen Z, karena mahasiswa-mahasiswa kami ini juga masih generasi Z ini ya, Gen Z ini gitu. Ada kesamaan, yaitu mereka ini kok kayaknya ya, ini mungkin hanya perasaan saya aja, kok mereka ini kayaknya enggan ke masjid begitu. Baik. Nah, enggan ke masjid. Sama juga di ranting saya di masjid kami ini juga Gen Z ini juga menjadi perhatian kita gitu. Kenapa kok tidak ke masjid? Nah, khusus untuk di Universitas Saintek Muhammadiyah itu ada peraturan rektor tentang kehidupan Islami kampus. Gitu. Nah, salah satunya di situ adalah sivitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa. Itu selama di lingkungan kampus itu wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, tantangannya apa? Tantangannya ini yaitu mereka itu ada tanda petik itu kekagetan gitu, di mana ada rasa-rasa itu mereka itu dipaksa begitu, Mbak. Mereka itu merasa dipaksa dalam beragama begitu, merasa dipaksa dalam beragama dengan untuk wajib untuk di masjid begitu. Tapi sekali lagi kami ini selalu memberikan pemahaman kepada mereka. Salah satu yang kami berikan pemahaman begini, walaupun Anda mengejar dunia begitu, sesibuknya Anda itu mengejar dunia, ada satu hal yang kami tekankan ke mahasiswa itu, ada satu hal yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan ini. Yang tidak bisa ditawar itu adalah sholat begitu. Artinya kalau misalnya nanti mahasiswa tidak berhasil pun mengejar dunia, ya itu tidak apa-apa. Kalau mahasiswa itu tidak memperoleh apa yang dia harapkan, itu nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena kembali lagi ya, bahwa rizki itu adalah sesuai dengan ketetapan Allah begitu. Nah, tapi ada satu hal yang selalu kita tekankan kepada mahasiswa, ada satu hal yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan ini, yaitu sholat begitu. Sehingga kami berharap sivitas akademika gitu, Universitas Saintek Muhammadiyah berikut dengan pegawainya, dosennya, semuanya itu suatu saat nanti dengan ada penekanan ini, suatu saat ini kita nanti berkumpul di surga lah gitu. Dengan amal kita salah satunya ini sholat gitu. Tapi sekali lagi, ini selalu kami tekankan bahwa mahasiswa itu selalu jangan meninggalkan sholat. Jadi kami juga selalu menyatakan bahwa omong kosong kalau kita berbicara tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, jika saat azan kita tidak datang ke masjid. Gitu. Seperti itu, Mbak Arina. Baik. Nah, dari perbincangan berinteraksi dengan mahasiswa dari kacamata Pak Himawan sendiri, sudah sejauh mana sih anak muda ini mengenal Muhammadiyah? Ya, sekarang ini dunia digital gitu, teknologi informasi sangat masif sekali. Baik. Di perangkat handphone yang mahasiswa pegang itu kami itu selalu men-share mengenai gerak langkah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan persyarikatan. Gitu. Mengenai prestasi-prestasi Muhammadiyah itu selalu kami sampaikan begitu. Tapi sekali lagi kadangkala, atau mungkin ini hanya perasaan saya saja gitu, Gen Z ini khususnya mahasiswa kami ini kadang melihat itu hanya berhenti di kagum. Gitu. Kagum dengan persyarikatan. Saat kita dorong untuk aktif di persyarikatan gitu, mereka juga sepertinya juga ada kesungkanan begitu. Sungkan. Padahal kami ini sangat mendorong sekali untuk mahasiswa itu untuk berkiprah di persyarikatan. Tidak mesti di IMM, bisa juga berkiprah di rantingnya gitu. Di mana mereka tinggal begitu. Di ranting itu sangat membutuhkan karena ranting itu merupakan benteng persyarikatan. Gitu. Kami dorong itu mahasiswa-mahasiswa itu untuk berkiprah gitu di Muhammadiyah
apapun levelnya, apapun organisasi otonomnya begitu, Mbak. Baik. Agak sedikit dipaksa, tapi insya Allah itu nanti bermanfaat untuk kedepannya mahasiswa ini bisa memiliki karakter yang diharapkan oleh persyarikatan gitu ya Pak ya? Iya, karena mumpung kamu masih punya ini kuasa gitu, jadi dipaksain aja. Dipaksa dikit gitu ya, memang dipaksakan dikit gitu. Ya, baik. Dia dipaksa ini kan sekali lagi ya, ini niatnya ini mendorong mahasiswa itu untuk terbiasa untuk melakukan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar melalui persyarikatan begitu, Marina. Baik, ini ada pesan khusus untuk masyarakat. Kami beri kesempatan untuk Pak Himawan mengajak seluruh masyarakat maupun siapapun yang ada di wilayah DKI Jakarta maupun di daerah lain untuk bergabung di Universitas Saintek Muhammadiyah. Silahkan. Ya, kepada warga persyarikatan, kepada warga masyarakat pada umumnya, apabila ingin berkuliah di Universitas Saintek Muhammadiyah, ada 6 program studi, yaitu Teknik Informasi, Sistem Informasi, Sains Data, Prodi Kewirausahaan, Sains Komunikasi, dan Prodi Film dan Televisi. Insya Allah itu prodinya itu kekinian, sesuai dengan tuntutan zaman begitu. Nah, apabila mau ada yang mau melanjutkan perkuliahan di Universitas Saintek Muhammadiyah gitu, pilihan-pilihan prodinya sangat menarik, kekinian, dan dengan biaya yang terjangkau. Terletak di Jakarta Timur, di browsing saja di Google Maps itu bisa nanti tertera lokasinya di mana begitu. Gitu. Di sini juga insya Allah kuliahnya menggembirakan begitu. Gitu, menggembirakan dan juga mencerahkan. Baik. Gitu. Silakan kunjungi saja di website pmb.saintekmu.ac.id begitu. Baik, terima kasih Pak Himawan. Semoga nanti didengar oleh pemirsa TV-mu dan banyak yang ingin belajar di Saintek Muhammadiyah dengan biaya terjangkau, waktu yang fleksibel begitu ya untuk beberapa fakultas begitu ya. Dengan tadi prodi-prodi yang menarik. Nah, prodi-prodi yang kekinian. Mungkin nanti akan ada prodi-prodi baru ya Pak ya yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu ya. Iya. Dan juga bidang begitu. Iya. Nah, prodi-prodi yang akan kita kembangkan ini Mbak Arina nih. Ini yang prodi-prodi teknik begitu. Oh, baik. Karena kita akan memperbanyak insinyur-insinyur kira-kira begitu. Baik. Semoga lahir dari Universitas Saintek Muhammadiyah. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Himawan. Ya, semoga Universitas Saintek Muhammadiyah semakin maju, semakin banyak mahasiswanya begitu, dan semakin bisa berkiprah untuk Persyarikatan Muhammadiyah secara luas. Begitu. Baik. Demikian perbincangan saya pemirsa dengan Bapak Himawan selaku Wakil Rektor 3 Universitas Saintek Muhammadiyah. Akhir kata saya Ridan Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Saintekmu Corner setiap hari Jumat setiap minggunya di televisi Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.